Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakdamu Tagalog. Tempat saya mengajar di SMA Negeri 1 Luluau, jurusan PPKN. Oke, saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 2022. LPTK saya di Universitas Mataram atau UNRAM dengan nomor induk mahasiswa E1B 222050 dengan nomor peserta PPG 2016 99 63 6602. Terima kasih. Oke, baik, kali ini saya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan bantuan audiovisual materi PPKN dengan judul kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam perspektif Pancasila di kelas 12 IPS di SMA Negeri 1 Luluau. Oke, sekian dan selamat menyaksikan. Berdiri. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, silakan. Oke, sebelum Bapak absensi, jadi bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat. Sehat ya, nggak ada yang sakit ya? Tidak. Alhamdulillah. Baik, dengarkan namanya dari Bapak absensi. John Rizky, Hadir Pak. Jerni Putri, Ada, Pak. Adi Cetus, ada Pak. Jerni Asli, Ada, Pak. Robertus, Hadir Pak. Kristina Ada, Hawa, Pak. Kalistus, ada Pak. Kristina Pistasari, Ada, Pak. Niko Dias, ada Kezia Putri, Ada, Pak. oke. Kita lihatin dulu. Ada, Pak. Elga Mewaru, Hadir Pak. Wilfrida, Ada, Pak. Aldin, Hadir Pak. Raya, Selvian Raya, Ada, Pak. Meniar, Ada, Pak. Desi Ratnasari Raya, Ada, Pak. Ivan Irwan, Ada, Pak. Bawa Marta, Ada, Pak. Rizerman, Hadir Pak. Ripka Azaria Yawa, Absen. oke, satu. Sylvia Ada, Pak. Zendianus, Hadir Pak. Putri. Ada, Pak. Oke, baru satu orang absen ya. Ada, Pak. Nah, catatan kelas sama sekretaris. Nah, lantaran kawan kita sedang sakit, jadi semoga minggu depan bisa bertemu lagi dengan kawan kita dan semoga sehat ya. Ya, Pak. Nah, jadi sebelum kita memulai materi kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya kita sebagai berumat yang beragama hendaknya apa? Berdoa. Jadi, siapa yang pimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Oke, silakan. Kita berdoa ya anak-anak. Ya, Pak. Baik semuanya, mari kita bersatu dalam doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selagi kami yang akan mengawali aktivitas belajar kami, kiranya Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kami agar materi yang disampaikan Bapak Ibu Guru kepada kami pada hari ini bisa kami mengerti. Inilah doa kami yang tidak sempurna, Tuhan, dan disempurnakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, siswa-siswi kami undang, saya undang untuk berdiri. Oke, coba dicek kerapiannya. Kalau masih belum rapi, dirapikannya. Nah, jadi kita akan menyanyikan Setia berdoa untuk
menyebutkan lambang beserta dengan gerakan lambangnya. Paham ya? Oke, untuk itu siswa kami berdiri semua. Siapa yang salah Bapak hukum ya? Ya. Oke, saya sebut Pancasila dan sila 1, maka siswa kami tepuk tangan 3 kali baru menyebut dan melambangkan lambangnya. Paham ya? Oke. Pancasila 1. Bisa. 2. Damai. 3. Berdiri. 4. Berbagi. 5. Kapas dan padi. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Nah, itu penyemangat bagi kita untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, siapa siswa-siswi kami yang masih ingat pada materi kita pada minggu lalu? Nah, jadi pada minggu lalu kita mempelajari tentang itu hubungan antara hak dan kewajiban. Ya, paham ya? Nah, siapa yang masih ingat itu arti hak? adalah Ayo. adalah kewajiban seseorang yang melekat pada diri sejaga. Oke, tepuk tangan. Nah, hak itu telah melekat pada diri kita dari awal kita lahir sampai kita besar. Dan hak itu tidak bisa diganggu oleh orang lain, dirampas oleh orang lain. Paham ya? Nah, seiring dengan itu, kewajiban itu menurut siswa-siswi kami apa? Kewajiban. Sesuatu hal yang harus dilakukan. Oke, sesuatu hal yang harus dilakukan. Nah, selain kita memiliki hak, maka untuk mendapatkan hak itu maka perlu kita yang namanya mengerjakan kewajiban. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi baru tentunya, yang masih berhubungan dengan pertemuan yang pertama sebelumnya minggu lalu ya. Jadi sekarang kita akan membahas. Oke, diperhatikan. Bapak sudah siapkan PowerPoint untuk materi pada pagi hari ini. Jadi apa yang kita bahas pagi hari ini? Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam perspektif Pancasila. Oke, pintar. Nah, jadi kenapa timbul kasus-kasus ini? Dilatar belakangi karena hak tidak dipenuhi. Paham? Karena kewajiban tidak dijalankan. Oke, itu dia ya. Nah, jadi ada pun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentunya yang pertama. Baik, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa mampu mengklasifikasikan contoh kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber atau C3. Oke, nah jadi kita akan membahas atau siswa kami harus mampu mengklasifikasikan contoh-contoh kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber. Jadi apa? Penggolongan, pengklasifikasian. Oke, kasus-kasus itu seperti apa? Nanti kita akan bahas. Oke, yang kedua coba dibacakan oleh Kalistus. Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu menganalisis dengan penuh tanggung jawab menggunakan high order thinking skills atau HOTS tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara atau C4. Oke, di bagian belajar tujuan ini setelah siswa-siswi kami mampu mengklasifikasikan kasus-kasusnya itu seperti apa, apakah itu kasus pelanggaran HAM berat atau ringan, maka siswa-siswi kami dituntut untuk mampu menganalisis dengan penuh tanggung jawab dengan daya berpikir tinggi. Itu disebut dengan HOTS atau sebutannya High Order Thinking Skill. Paham ya? Oke. Nah, jadi kita akan masuk ke pembahasan materi kita. Jadi diperhatikan, disimak, dicermati, fokus ke depan. Jadi diperhatikan ya, Bapak sudah menyiapkan sebuah kasus, maka siswa kami harus dapat menyimpulkan serta mengamati apa saja yang terjadi di dalam video itu. Oke, paham ya? Paham.
sejumlah saksi terkait tindakan pelaku yang juga termasuk korban ini. Selain peradilan anak, pihak kepolisian juga berencana akan memediasi keluarga pelaku dengan keluarga korban. Kasus tewasnya siswa SD 07 Pagi Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan akibat dianiaya teman sekelasnya sendiri menggugah keprihatinan banyak pihak. Siapa yang tak tercengang, siswa SD yang umumnya masih lugu ternyata mampu melakukan kekerasan yang menimbulkan nyawa melayang. Oke, sudah diperhatikan? Sudah. Nah, setelah siswa-siswi kami memperhatikan, jadi Bapak akan menanya dari hasil apa yang dicermati atau dianalisis bahkan diamati oleh siswa-siswi kami dari penayangan soal kasus tersebut. Oke, ada yang bisa memberikan tanggapan apa-apa saja? Silakan. Dalam video yang dibuka tadi, terdapat dasarkan atau perintah untuk berhenti melakukan yang namanya kekerasan terhadap anak. Oke, tepuk tangan. Adanya sebuah larangan bahwa kekerasan itu tidak boleh dilakukan. Oke, paham ya? Ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Dalam video tersebut tadi ada hal yang mengenai dampak kekerasan terhadap anak yang usia di bawah umur. Oke, adanya dampak seperti apa tadi dampaknya itu? Yang pertama adalah ada bekas luka, depresi, masalah fisik. Ya, oke, itu dia paham ya? Nah, ada lagi enggak? Itu tentang pelanggaran HAM, Pak. Oke, tentang pelanggaran HAM. Oke, biasanya kita itu tidak boleh melanggar hak orang lain, bahkan udah merampas hak orang lain yang berujung tentang HAM, hak asasi manusia. Oke, ada sebuah berita. Udah, berita itu mengenai apa? Seorang siswa SD Ya. menganiaya kawannya. Nah, terjadinya bullying. Udah, ini bahkan sekarang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa. Sekarang yang bikin menghebohkan adalah siswa SD, bocah. Oke ya? Ya. Nah, sudah berani melakukan tindakan kekerasan atau bullying kepada kawannya, bahkan menghilangkan Nyawa. Nah, itu tidak boleh karena termasuk pelanggaran. Nah, sekarang setelah kita membahas itu dan kasus itu, maka Bapak akan sedikit menjelaskan dan tolong ketua dibagikan ini. Oke, tolong dibagikan. Oke, buka halaman bab 1. Oke, bukunya dibuka. Bab 1 ya. Nah, jadi sudah dibuka semua? Sudah. Bapak, Kita akan membahas 3 poin pembahasan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penyebab terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara tentunya. Dan yang kedua, kita akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan membahas kasus pengingkaran kewajiban warga negara tentunya. Sekarang kita akan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu ada 2 faktor. Oke, faktor yang pertama tentunya adalah internal, faktor yang terjadi dari dalam diri seseorang atau warga negara itu sendiri. Yang pertama adalah
sikap mementingkan diri sendiri, sikap egoisme. Nah, seseorang yang memiliki sikap yang egois, maka dia tidak akan memikirkan diri orang lain, dia hanya memikirkan diri sendiri, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan mengambil hak orang lain. Nah, jadi itu tidak boleh ya, karena akan menyebabkan mendorong seseorang untuk melanggar hak yang bukan haknya atau mengambil haknya. Yang berikut tentunya adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, jadi warga negara masih memiliki yang namanya sikap dalam diri sendiri masih rendah, sikap untuk menyadari diri sendiri tentang siapa dirinya dan bagaimana dia ingin tahu adalah ingin mendapatkan haknya, ya. Nah, jadi di sini tentunya rendahnya kesadaran. Tentunya kesadaran itu sangat penting bagi kita ya. Apabila kita sadar dengan hak kita, maka kita tidak akan melanggar hak orang lain. Karena rendahnya kesadaran kita, maka kita bisa melanggar hak orang lain, mengambil hak orang lain atau merampas hak yang bukan milik kita. Nah, sekarang kita masuk pada faktor eksternal, faktor yang terdorong dari luar, sehingga seseorang melakukan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Apa saja itu? Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, tentunya dengan kekuasaan ini, orang memiliki kekuasaan maka akan bertindak sesuka hati karena dia memegang kekuasaan. Dengan kekuasaannya itulah dia melakukan tindakan yang tidak semestinya, bisa melanggar, mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, menindas orang lain, dan lain-lain. Yang berikut adalah ketidaktegasan aparat hukum. Nah, aparat hukum yang dimaksud seperti apa? Yaitu seperti kepolisian, peradilan, dan lain-lain, penyelidik tentunya ya. Nah, jadi yang semestinya mengayomi dan mengamankan masyarakat, nah pihak keamanan tidak berjalan dengan semestinya. Banyak aparat-aparat hukum yang bermain hukum. Artinya dengan gampangnya hukum itu bisa diperjualbelikan. Oke, siapa yang kuat maka dia yang benar. Oke, itu, tapi itu salah ya, itu tidak boleh. Karena sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka wajib mematuhi dan menjalankan hukum itu dengan peraturannya. Oke? Yang berikut adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, dengan berkembangnya globalisasi yang menuntut seseorang dapat mengakses dengan gampangnya. Oke? Dengan melalui media massa kita dapat secara instan informasi-informasi terbaru dengan cepat dimanapun kita berada. Seperti ini akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan dan mengambil hak orang lain dan menindas orang lain. Seperti apa contohnya? Dengan perkembangan teknologi, misalnya media sosial, seseorang bisa dapat mengancam atau mengirim surat kaleng ataupun menyebarkan hoak dan memfitnah di jejaring sosial. Nah, itu tidak boleh ya. Pencemaran nama baik dalam IT itu tidak boleh, karena ada undang-undangnya. Yang berikut adalah tentunya yaitu kesenjangan sosial, adanya diskriminasi tentunya. Adanya yang membeda-bedakan antara yang kaya, yang miskin. Nah, itu tidak boleh, sehingga akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan yang merugikan serta bahkan dapat merampas hak yang bukan milik pribadi dirinya sendiri. Oke, seperti dengan perekonomian yang rendah sehingga dia melakukan pencopetan, perampokan dan lain-lain, itu tidak boleh ya. Oke, itu akan melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, kasus-kasus pelanggaran. Oke, nah itulah yang menjadi latar belakang dari
pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban. Oke, yang berupa kasus. Apa yang memfaktorinya? Yang pertama tadi ada faktor internal dan eksternal. Ada pengaruh dari luar dan dari dalam diri si pelanggar itu. Oke, paham ya? Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke pembagian kelompok. Oke, nah jadi sebelum kita membagi kelompok, maka diperhatikan apa saja yang akan siswa kami analisis. Oke, diperhatikan ya. Nanti referensinya di Google, lain-lain. Siap isi dibacakan yang kita peredam di Pekanbaru. Hasilnya, lebih dari 25.000 kopi penjual VCD yang ada di Pekanbaru masing-masing 2 kios di komplek SKA dengan jumlah 7.366 keping VCD. Pedagang VCD bajakan ini masih terus dikembangkan. Untuk keempat penjual VCD bajakan ini, polisi akan menjerat pemilik VCD bajakan ini dengan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 dan Pasal 114 dengan hukuman maksimal 4 tahun dan denda sebesar 4 miliar. Nah, sekarang kelompok kedua akan membahas dan rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Jadi warga negara itu wajib pajak. Jadi yang analisisnya adalah rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Di dalamnya secara tegas disebutkan, data registrasi kendaraan dihapus bisa karena rusak berat, termasuk karena tidak registrasi ulang 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis. Oke, kelompok 3 akan membahas pelanggaran. Kecelakaan lalu lintas kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2 maupun para pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih, dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos lampu merah, pelanggar garis marka di lampu merah, nekat melawan arus, Lebih tingginya angka putus sekolah di Indonesia tak hanya mengubah sektor kesehatan dan perekonomian, namun berdampak pula pada masalah sosial dan pendidikan, salah satunya ancaman anak putus sekolah. Salma Fauzia, seorang anak penjual gorengan berusia 14 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu contoh anak yang terpaksa berhenti sekolah. Salma yang seharusnya duduk di kelas 1 sekolah menengah pertama pada tahun ajaran 2020 lalu, terpaksa putus sekolah selama 1 tahun. Salma putus sekolah karena ayahnya yang berprofesi sebagai sopir angkot terkena dampak pandemi, sehingga itulah yang akan dianalisis oleh berbagai kelompok. Maka Bapak akan membagi kelompok. Oke? Oke, kita akan memakai kelompok yang pada pembelajaran minggu lalu ya. Silakan bentuk kelompok dengan kelompoknya masing-masing pada pembelajaran minggu lalu. Oke, saya perhatikan siswa kami sudah mulai konsentrasinya hilang ya. Oke, saya ulang untuk berdiri. Saya udah berdiri semua. Oke, nah
Jadi kita akan ice breaking untuk kembalikan semangat kita. Ya, semangat tangan 3 kali. Saya bilang lagi semangat 3 kali. Berarti 2 kali pengulangan ya. Semangat! Semangat! Oke, semangat lagi satu dulu. Oke, kembali dan kembali kelompoknya silakan berdiskusi. Oke, kelompok 1 siap ya? Siap. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 siap. Siap. Nah, kelompok 1. Untuk kelompok 1 kita berikan waktu dan dipersilakan. Silakan. Oke, kelompok lain dengarkan, disimak ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih peserta yang telah datang kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan langsung saja sesi pertama untuk mempresentasikan. Baik, kami akan melanjutkan. Dari penjelasan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, pasal 1 ayat 1 sampai 3 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemegang hak cipta adalah orang yang mencipta dan hak-haknya dilindungi oleh negara. Jadi, sebelum memahami tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta, terlebih dahulu harus diketahui apa saja ruang lingkup hak cipta. Apalagi sekarang hak cipta sudah dapat dilanggar secara online, sehingga termasuk dalam pelanggaran cyber crime. Oke, untuk kelompok 1, oke, dipersilakan. Baik, sekian saja dari hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, ada lagi kelompok lain? Saya. Oke, kelompok 4 ya, oke silakan. Baik, pertanyaan kami dari kelompok 4. Apakah dengan mengangkat sebagian orang lain dengan menambahkannya ke karya kita, apakah termasuk pelanggaran? Berikan alasan aja. Oke, maksudnya seperti ini, biar Bapak luruskan ya. Jadi, apabila seseorang mengambil karya orang lain, dan dijadikan sebagai karyanya, apakah itu merupakan pelanggaran? Pelanggaran lisensi atau pelanggaran hak cipta atau tidak? Oke, kalau iya, maka apa kira-kira sanksinya? Oke ya, saling berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan kelompok lain ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 untuk menjawabnya. Oke, sekarang ke pertanyaan kelompok 4. Baik, untuk pertanyaan kelompok 4 dibacakan oleh Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tindakan plagiarisme tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta sehingga pelaku plagiarisme yang biasa disebut dengan plagiator dapat dijatuhi hukuman karena tindakannya yang secara tidak langsung mencuri karya orang lain. Sekian. Oke, bagaimana kelompok 4? Oke, tepuk tangan. Oke. Masih ada lagi? Tidak. Oke, tidak ada yang lagi yang bertanya ya. Oke, untuk kelompok 1 dipersilakan untuk menutup diskusi. Baik, sekian saja dari hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan dulu. Oke, kita akan mulai dan kita akan persilakan kelompok 2 untuk memulai hasil diskusi dan mempresentasikannya. Silakan. Oke, kelompok lain silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak pada kami. Baik, yaitu tentang rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Membayar pajak adalah salah satu kewajiban warga negara. Sayangnya, kewajiban membayar pajak masih banyak tidak dilakukan
sebagian warga negara Indonesia. Padahal pajak yang dibayar akan digunakan untuk meningkatkan sarana negara untuk warga negara sendiri. Oleh sebab itu, tidak membayar pajak adalah bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini juga ada yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak, yaitu disebabkan oleh masyarakat yang tidak tahu pentingnya fungsi pajak dalam membangun negara. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan untuk bertanya. Oke, untuk kelompok 1 ada? Ada. Oke, silakan. Apa saja sanksi yang kita peroleh apabila tidak membayar pajak dan yang terlambat bayar pajak? Maksudnya seperti ini, ada seseorang yang bayar pajak terlambat dan sama sekali tidak membayar pajak. Apa sanksinya? Apakah sama atau beda? Paham ya? Itu maksudnya. Kelompok 3 ada? Ada? Tidak, bagian tidak ada. Kelompok 4 ada? Oke, silakan. Apa untungnya bagi kita dalam membayar pajak? Apa untung bagi seseorang yang sudah bayar pajak? Oke ya, oke, silakan. Dipersilakan untuk kelompok 2 atau masih ada lagi ya? Oke, ada Pak. Oke, silakan. Apa yang menyebabkan rendah kesadaran warga negara Indonesia tidak membayar pajak? Apa yang menjadi penyebab rendahnya membayar pajak itu di Indonesia? Apa kira-kira yang melatar belakanginya? Oke ya. Kami akan menjawab pertanyaan. Sanksi yang kita peroleh apabila kita terlambat atau tidak membayar pajak sama sekali, yaitu ada 3 macam sanksi, yaitu 1. Sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran, yaitu 1. Denda pidana, kurungan dan penjara. Apakah kelompok 1 terima? Oke, tepuk tangan dulu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu di mana yang penyebabnya rendahnya kesadaran membayar pajak, yaitu rendahnya kesadaran membayar pajak disebabkan oleh masyarakat yang tidak tahu pentingnya fungsi pajak dalam pembangunan negara. Padahal pajak digunakan untuk menunjang biaya fasilitas negara, subsidi hingga kebutuhan belanja pengaruh. Oke, bagaimana si penanya? Kelompok 1 berterima? Berterima. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tidak ada. Untuk kelompok 2 silakan menutup hasil diskusi dan presentasinya. Silakan. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 2 silakan kembali ke tempat dan tepuk tangan sekali lagi. Karena waktu kita sudah menunjukkan waktu tukar les, maka kita akan menyudahi materi kita pada pertemuan hari ini untuk lanjutkan kelompok siapa yang belum tahu tadi kelompok? Nah, maka kita lanjutkan pada minggu depan, oke, untuk presentasinya. Ada hal penting yang perlu kita dapat dari materi ini. Udah, jadi Bapak akan menyimpulkan dari keseluruhan materi kita dari awal sampai akhir, di mana setiap warga negara harus patuh taat dan menjalankan segala peraturan dalam perundang-undangan yang melarang dan mengayomi serta menegaskan bahwa pelanggaran hak dan kewajiban itu tidak boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia. Oke ya? Jadi harus ditaati. Paham? Apa yang Anda dapatkan dari materi kita, bahkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, dipersilakan. Ada? Oke, silakan. Setelah mempelajari materi ini, saya lebih paham tentang hak asasi manusia dan pelanggaran-pelanggaran yang ada di Indonesia. Sekian. Oke, tepuk tangan untuk Iban.
Dalam metode pembelajaran ini dengan berdiskusi, kami lebih dapat berkomunikasi dan dapat saling bertukar pikiran. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Saya Pak. Dalam mempelajari materi ini, kami dapat lebih antusias dalam belajar dan dapat mengerti apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Oke, tepuk tangan. Nah, itulah yang kita peroleh udah dari awal sampai akhir. Akhirnya siswa kami dapat menganalisis dan menyimak dari pembelajaran dari awal sampai akhir. Oke ya? Materi kita pada minggu depan ini yaitu membahas apa? Coba dilihat. Oke, itu adalah materi kita minggu depan yaitu wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita akan melanjutkan tampilan dari kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, paham ya? Nah, jadi sebelum kita les maka jadi dicatat, dilihat di LKPD ada tugas mandiri yang perlu siswa kami itu kerjakan. Minggu depan diserahkan, paham ya? Ada tugas di situ essay, jadi dikerjakan dan minggu depan diserahkan. Jangan lupa dikerjakan di rumah dan belajar di rumah. Oke, jadi untuk menuju pembelajaran kita pada pagi hari ini dari awal kita sudah berdoa, maka di akhir pula kita akan berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Diserahkan. Oke, silakan guys ya. Mantap. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jadi, oke, sampai jumpa minggu depan dan silakan istirahat. Oke.